Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan tak lupa juga salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami kelompok 10 dari kelas 3A akan memaparkan materi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan peserta didik. Materi yang pertama yaitu mengenai prinsip-prinsip perkembangan yang akan disampaikan oleh Eza Aisyah Jamjami. Kepadanya saya persilahkan. Dalam menumbuh kembangkan kualitas peserta didik, yang perlu dilakukan oleh tenaga pendidik adalah mengenali peserta didik dengan sebaik-baiknya. Dan salah satu yang harus diperhatikan oleh tenaga pendidik adalah perkembangan dari peserta didik itu sendiri. Adapun definisi dari perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Selama proses perkembangannya, seorang anak mengalami berbagai perubahan yang melingkupi perubahan fisik dan perubahan mental. Menurut Harlock, terdapat 9 prinsip perkembangan. Yang pertama, dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis. Banyak ahli psikologi menyatakan bahwa tahun-tahun prasekolah merupakan tahapan penting. Pada usia ini diletakkan struktur perilaku yang kompleks yang berpengaruh bagi perkembangan sikap anak pada masa selanjutnya. Prinsip yang kedua adalah kematangan dan belajar. Perkembangan dapat dipengaruhi oleh kematangan dan belajar. Adapun definisi dari kematangan adalah terbukanya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu, misalnya merangkak, duduk, dan berjalan. Sedangkan belajar adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Melalui belajar ini, anak-anak memperoleh kemampuan menggunakan sumber yang diwariskannya. Yang ketiga, mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Perkembangan mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Misalnya, perkembangan motorik akan mengikuti hukum alam perkembangan, yaitu perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala ke kaki. Ini berarti bahwa kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama-tama terjadi di bagian kepala, kemudian badan, dan terakhir kaki. Nah, hukum yang kedua, perkembangan menyebar keluar dari titik poros sentral tubuh ke anggota-anggota tubuh. Contohnya, kemampuan jari-jari seorang anak akan didahului oleh keterampilan lengan terlebih dahulu. Prinsip yang keempat adalah semua individu berbeda. Walaupun pola perkembangan sama bagi semua anak, setiap anak akan mengikuti pola yang dapat diramalkan dengan cara dan kecepatannya sendiri. Beberapa anak berkembang dengan lancar, bertahap langkah demi langkah, sedangkan lain bergerak dengan kecepatan yang melonjak, dan pada anak lain terjadi penyimpangan. Perbedaan ini disebabkan karena setiap orang memiliki unsur biologis dan genetik yang berbeda. Kemudian, faktor lingkungan juga turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan seorang anak. Prinsip yang kelima adalah setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Semua anak mengikuti pola perkembangan yang sama dari satu tahap menuju tahap berikutnya. Bayi berdiri sebelum dapat berjalan, menggambar lingkaran sebelum dapat menggambar segi empat. Pola perkembangan ini tidak akan berubah sekalipun terdapat variasi individu dalam kecepatan perkembangannya. Perkembangan berlangsung secara berkesinambungan sejak dari pembuahan hingga kematian. Namun, hal ini terjadi dalam berbagai kecepatan, kadang lambat tapi kadang cepat. Prinsip yang keenam adalah setiap tahap perkembangan mempunyai resiko. Setiap tahap perkembangan mempunyai resiko. Beberapa hal yang dapat menyebabkan antara lain dari lingkungan anak itu sendiri. Bahaya ini dapat mengakibatkan terganggunya penyesuaian fisik, psikologis, dan sosial. Peringatan awal adanya hambatan atau berhentinya perkembangan
merupakan hal yang penting karena memungkinkan orang tua, guru, atau pengasuh lainnya untuk segera mencari tahu penyebab dan memberikan stimulasi yang sesuai. Prinsip ketujuh adalah perkembangan dibantu rangsangan. Perkembangan akan berjalan sebagaimana mestinya jika ada bantuan berbentuk stimulus dari lingkungan sekitarnya. Misalnya, semakin rajin orang tua berbicara dengan anaknya, maka semakin cepat anak-anak belajar berbicara. Prinsip ke-8 adalah perkembangan dipengaruhi perubahan budaya. Kebudayaan mempengaruhi perkembangan sikap dan fisik anak. Budaya yang ada di sekitar anak-anak memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan pola berpikir anak-anak. Interaksi yang terjadi pada anak dengan orang tua maupun pendidik akan membuat anak tersebut sering bertindak sebagai archetype tentang bagaimana berperilaku di sekitar orang lain, belajar berbagai aturan sosial budaya, harapan, dan hal-hal tabu yang ada di sekitarnya. Dan prinsip yang terakhir adalah harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Orang tua dan masyarakat memiliki harapan tertentu pada tiap tahap perkembangan anak. Jika tahap itu tercapai, maka orang tua atau masyarakat akan berbahagia. Misalnya, anak usia 1 tahun sudah pandai berjalan. Jika sampai usia tersebut anak belum bisa berjalan, maka akan membuat gelisah orang-orang di sekitarnya. Terima kasih kepada Eja Aisyah Jamjami yang telah memaparkan materi mengenai prinsip-prinsip perkembangan. Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik perkembangan peserta didik yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Para ahli di bidang ilmu psikologi beranggapan bahwa peserta didik mengalami karakteristik yang labil. Itu dikarenakan peserta didik berada pada kondisi yang mengalami banyak perubahan, mulai dari masa anak-anak menuju masa remaja, lalu kemudian dari masa remaja menuju masa dewasa. Pada masa itu, peserta didik melalui masa-masa pubertas. Desmita menuturkan bahwa pencarian jati diri ada pada masa-masa remaja. Hal tersebut ditandai dengan beberapa hal, di antaranya yang pertama, dapat membangun interaksi yang matang dengan teman sebaya. Yang kedua, mampu menerima dan dapat belajar peran sosial di dalam masyarakat. Yang ketiga, menggunakan keadaan fisik dengan efektif. Yang keempat, belajar dari orang tua dan orang dewasa lainnya untuk mencapai kemandirian emosional. Yang kelima, sesuai dengan passion mampu memilih dan mempersiapkan karir di masa depan. Yang keenam, mengembangkan positive thinking tentang sebuah pernikahan dan kehidupan berumah tangga. Yang ketujuh, mampu menginovasi keterampilan intelektual dan hal-hal lainnya yang diperlukan sebagai warga negara. Yang kedelapan, secara sosial dapat mencapai tingkah laku dan mampu bertanggung jawab. Yang kesembilan, menetapkan nilai dan etika sebagai pedoman dalam berperilaku. Yang kesepuluh, mengembangkan wawasan keagamaan dan meningkatkan religiusitas. Kesepuluh karakteristik perkembangan peserta didik di atas memberikan pengaruh dalam perkembangan aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor peserta didik sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan kemampuan berpikir atau intelektual. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkembangan kognitif berkaitan langsung dengan proses pembelajaran. Hal tersebut digambarkan dalam 6 tahap, yaitu pengetahuan atau pengenalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Menurut Brunner, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan, yaitu yang pertama, tahap enaktif, di mana individu melakukan aktivitas dalam upaya memahami lingkungannya. Yang kedua, tahap ekonit, di mana individu melihat dunia melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Yang ketiga, tahap simbolik, di mana individu mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi bahasa dan logika berpikirnya. Yang kedua, yaitu perkembangan afektif. Keberhasilan pengembangan ranah kognitif tidak hanya akan membuahkan kecakapan kognitif,
tetapi juga menghasilkan kecakapan ranah afektif. Kemampuan afektif ini terdiri dari 5 tahapan, yaitu pengenalan atau penerimaan, pemberian respon, penghargaan terhadap nilai, pengorganisasian, dan pengalaman. Yang ketiga, perkembangan psikomotor. Keberhasilan pengembangan ranah kognitif juga akan berdampak positif terhadap perkembangan ranah psikomotor. Kecakapan psikomotor adalah segala amal jasmania yang konkret dan mudah diamati, baik kuantitasnya maupun kualitasnya, karena sifatnya yang terbuka. Namun, kecakapan psikomotor tidak terlepas dari kecakapan afektif. Jadi, kecakapan psikomotor siswa merupakan manifestasi wawasan pengetahuan dan kesadaran serta sikap mentalnya. Materi selanjutnya adalah permasalahan peserta didik yang akan disampaikan oleh Anissa Nurhayati. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Alfida yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi berikutnya. Di sini ada permasalahan peserta didik. Secara garis besar, masalah yang dihadapi peserta didik dapat digolongkan menjadi 4, yaitu masalah yang berkaitan dengan keadaan fisik, psikis, sosial, serta kesulitan belajar. Yang pertama, masalah fisik. Perkembangan aspek fisik itu terkait dengan keutuhan dan kemampuan fungsi panca indera peserta didik, kemampuan melakukan gerakan-gerakan sesuai perkembangan usianya, serta kemampuan mengontrol pembuangan. Anak yang mengalami hambatan dalam hal tersebut dapat dikatakan mengalami masalah secara fisik. Nah, untuk masalah fisik itu, yang pertama ada gangguan fungsi panca indera. Nah, contoh dari gangguan fungsi panca indera itu yang pertama ada masalah penglihatan dan masalah pendengaran. Nah, selanjutnya ada gangguan gerak peniruan atau stereotipik. Anak yang mengalami gangguan gerak peniruan adalah anak yang kesulitan dalam menirukan gerakan-gerakan yang dicontohkan oleh gurunya. Permasalahan yang sering terjadi pada anak usia dini adalah anak kesulitan dalam menggerakkan bagian tubuh tertentu, seperti berguling, menangkap, melempar, berlari, dan lain sebagainya. Permasalahan yang sering terjadi adalah anak-anak masih sulit menjiplak, membentuk lingkaran, segitiga, dan persegi, serta masih sulit menggenggam pensil. Dalam hal ini, sebaiknya orang tua menstimulasi sejak dini dengan mengarahkan anak untuk meremas-remas kertas dan sebagainya. Selanjutnya ada gangguan perkembangan bahasa. Nah, berbahasa merupakan keterampilan dalam mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam hal keterampilan, yang diutamakan adalah mendengar dan berbicara. Masalah berbahasa yang dialami anak usia dini berawal dari ketidakmampuan mendengar dan mengalami bahasa lisan yang diucapkan orang-orang sekelilingnya. Anak yang bermasalah dalam perkembangan bahasa pada umumnya memiliki beberapa gangguan, seperti speech delay atau keterlambatan bicara, dan yang kedua adalah gagap atau kebiasaan mengulang atau memperpanjang suara suku kata atau kata-kata, dan sering terjadi keraguan dan penghentian bicara. Penyebab gagap ini biasanya terjadi karena anak sering dibentak, dimarahi, dan sering membiasakan anak menjawab pertanyaan dengan potongan-potongan kata. Selain faktor tersebut, risiko seorang anak menjadi gagap juga dapat meningkat jika ia berjenis kelamin laki-laki atau mengalami stres, seperti akibat terlalu banyak tugas yang harus dikerjakan atau menerima perundungan atau pembulian. Nah, selanjutnya permasalahan yang terkait mengenai perkembangan peserta didik yang kedua adalah masalah psikis. Nah, permasalahan psikis ini terkait dengan kemampuan psikologi yang dimilikinya atau ketidakmampuan mengekspresikan dirinya dalam kondisi yang tidak normal. Permasalahan psikis yang sering dialami anak adalah yang pertama seperti gangguan konsentrasi. Nah, gangguan konsentrasi ini merupakan gejala atau suatu manifestasi penyimpangan perkembangan anak. Gangguan konsentrasi dapat dilihat dari kegagalan seorang anak dalam memberikan perhatian secara utuh terhadap sesuatu. Mudah sekali beralih perhatian dari satu hal ke hal lainnya. Nah, yang kedua adalah inteligensi atau kemampuan yang bersifat potensial dan merupakan kecakapan umum. Kecakapan ini dapat terwujud menjadi kecakapan nyata karena bantuan lingkungan. Dalam diri manusia terdapat dua kemampuan yang berhubungan dengan inteligensi, yaitu bakat dan kreativitas. Bakat merupakan kemampuan potensial khusus, sedangkan kreativitas berhubungan dengan kemampuan dan pola mendekati masalah dengan cara yang berbeda. Nah, selanjutnya masalah yang terkait dengan masalah psikis.
adalah berbohong. Orang yang berbohong terus-menerus hingga menjadi suatu kebiasaan sering dikaitkan dengan gangguan psikologi di mana dirinya sendiri percaya akan kebohongan yang dibuatnya. Bohong bisa digunakan individu untuk menutupi kesalahan karena rasa malu atau takut atau kehilangan harga diri kalau berbuat salah. Selanjutnya ada emosi, perasaan takut, cemas, marah, sedih, dan lain-lain. Emosi menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar atas sikap manusia selama ini. Hal itu dibarengi dengan dua aspek lainnya, yaitu adanya daya pikir kognitif dan psikomotorik. Biasanya emosi sering dikenal dengan aspek afektif. Hal ini merupakan penentuan sikap yang menjadi salah satu predisposisi dari perlakuan manusia. Selanjutnya, masalah perkembangan peserta didik yang ketiga yaitu masalah sosial. Perkembangan sosial anak berhubungan dengan kemampuan anak dalam berinteraksi dengan teman sebaya, orang dewasa, atau lingkungan pergaulan yang lebih luas. Dengan demikian, permasalahan anak dalam bidang sosial juga berkaitan dengan pergaulan atau hubungan sosial yang meliputi perilaku-perilaku seperti tingkah laku agresif, kurang beradaptasi, pemalu, anak manja, negativisme, perilaku berkuasa, dan perilaku merusak. Dan yang keempat, masalah perkembangan peserta didik yaitu kesulitan belajar. Kesulitan belajar pada anak dapat dimaknai sebagai ketidakmampuan anak dalam mencapai taraf hasil belajar yang sudah ditentukan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam program kegiatan belajar sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Fenomena kesulitan belajar seorang siswa biasanya tampak jelas dari menurunnya kinerja akademik atau prestasi belajarnya. Secara garis besar, faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri dari 4 faktor. Yang pertama, faktor anak didik. Yang kedua, faktor sekolah. Dan yang ketiga, faktor keluarga. Dan yang terakhir, faktor masyarakat. Selanjutnya ada faktor penyebab permasalahan anak. Terdapat beberapa faktor penyebab permasalahan pada anak, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Nah, secara umum, faktor-faktor tersebut adalah pembawaan, yakni anak dengan semua keadaan yang ada pada dirinya. Yang kedua, lingkungan keluarga yang mencakup pola asuh orang tua, keadaan sosial ekonomi keluarga, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, lingkungan sekolah yang meliputi cara mengajar guru, proses belajar mengajar, alat bantu, kurikulum, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah lingkungan masyarakat yang mencakup pergaulan, norma, adat istiadat, ras, agama, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada Alfida. Terima kasih kepada Anissa Nurhayati yang telah menyampaikan materinya. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Manusia tidak pernah dalam keadaan statis. Sejak terjadi proses pembuahan hingga ajal tiba, manusia selalu berubah dan mengalami perubahan. Para ahli di bidang ilmu psikologi beranggapan bahwa peserta didik mengalami karakteristik yang labil. Hal itu dikarenakan peserta didik berada pada kondisi yang mengalami banyak perubahan, mulai dari masa anak-anak menuju masa remaja, kemudian dari masa remaja menuju masa dewasa. Pada masa perkembangan, peserta didik seringkali menghadapi masalah-masalah perkembangan yang dapat digolongkan menjadi 3, yaitu masalah yang berkaitan dengan fisik, psikis, sosial, serta kesulitan belajar. Faktor yang mempengaruhi permasalahan perkembangan peserta didik, baik yang bersifat intrinsik atau berasal dari diri anak sendiri maupun ekstrinsik, berasal dari luar diri anak. Sekian pemaparan materi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.